Ya, salam Just Talk. Gue kembali lagi. Kali ini gue mau bahas pos gaji dari 6 klub Inggris EPL. Seperti apa? Gue hanya ambil 10, 11, 12 pemain yang tertinggi di 6 di Big Six, termasuk di ayam sayur. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Ada chartnya semua. Tapi menjelang ke sana, asal usul kenapa gue mau bahas pos gaji ini, karena Wijnaldum keluarkan statement bahwa kenapa dia keluar itu ada dua alasan. Satu, di sosmed dia merasa terlalu dihina oleh fans Liverpool sendiri. Dan sementara dia bilang fans yang di sosmed sama yang di stadion itu beda. Di stadion gue selalu didukung dan di sosmed nggak. Untuk gue sih agak, ya gue paham juga bahwa itu memang terjadi. Ini bukan Wijnaldum doang kayak yang kena. Semua fans, bahkan di timnas Inggris kita tahu kasusnya dengan Rashford ya, Saka, bahwa hal seperti itu terjadi. Makanya gue manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Twitter yang namanya blog. Oke? Orang-orang kayak gitu layak di blok lah. Jadi itu salah satu alasan. Dan alasan kedua, Wijnaldum dia bilang dia merasa tidak dihargai oleh manajemen. Jadi bukan pemain, bukan staf pelatih, bukan pekerja di kantor yang dia tiap hari ketemu, bukan fans yang ada di tribun, tapi murni dari manajemen. Nah, kalau pemain sudah bilang merasa nggak dihargai, ujung-ujungnya duit. Dan ini juga dikritik oleh Carragher. Untuk gue nggak fair juga Carragher mengkritik seperti itu. Carragher bilang, oke, soal Twitter gue setuju, soal sosmed dia bilang gue setuju, emang selalu ada clown, dia sebutnya gitu. Tapi intinya adalah Wijnaldum ingin duit lebih banyak, makanya dia cabut. Ya, sangat masuk akal. Nah, pas gue lihat-lihat, gue banding-bandingkan, Liverpool ini gajinya termasuk paling rendah dari Big Six ini. Dan udah gaji rendah, lu bisa tahun lalu, 2 tahun lalu lah, juara Champions League sama juara Liga, itu luar biasa. Nah, artinya nih bukan duit banyak masuk, ya kan? Liverpool kan bukan klub kecil, kecuali lu klub kecil kayak Leicester jadi juara, kedepannya nggak perform, apakah ada ekstra uang masuk? Kagak juga, ngerti nggak? Gue masih ingat waktu Leicester juara itu MU di rank 6, duitnya MU masih berapa kali lipat lebih banyak daripada Leicester. Jadi kalau lu konsisten lah, dan Liverpool kan termasuk klub besar, jadi income-nya itu banyak. Maka dari itu ada dari dua hal yang lu bisa lihat. Satu, negosiasinya manajemen Liverpool bagus, tapi risikonya ya kalau orang bilang pelit, oke fine, itu hak mereka lah. Tapi kalau gue bilang negonya bagus, negonya hebat. Cuman di sisi lain, dengan berapa tahun terakhir diserbunya Man United keluar duit banyak, City keluar duit banyak, bahkan Arsenal keluar duit banyak, untuk belum Barcelona, Madrid, bla bla bla. Liverpool nggak bisa ketinggalan. Liverpool tidak bisa menahan pemainnya. Ini gue kasih ya, seperti kalian bisa lihat lah di chat sini ya. Gajinya si Liverpool itu paling gede Thiago Alcantara 10 juta. Oke. Di Man City Kevin De Bruyne 2 kali lipat 20 juta, hampir 2 kali lipat. Di MU David De Gea hampir 2 kali lipat juga, 19 juta. Kalau lu lihat Salah aja 10 juta. Bahkan Mane itu cuma 5,2 juta. Mane lihat kontribusinya seperti apa. Henderson 7,2. Henderson kalau cabut, dan dia akan cabut, dia nggak mau perpanjang. Gue melihat ini pelan-pelan ya, kedepannya pemain besarnya nggak akan mau perpanjang kontrak. Van Dijk gajinya 8,5. Tahu sendiri kontribusinya Van Dijk kayak apa. Kalau 1 tahun 2 tahun lagi lah, kondisi keuangan sudah normal, pindah itu Van Dijk. Nggak bakal diperpanjang kontrak, dan nggak bisa salahin Van Dijk juga. Liverpool akan kembali. Sekarang gue tahu kenapa Liverpool bertahun-tahun
nggak perform karena ya manajemennya aja terlalu pelit. Mereka bisa beli Alisson sama Van Dijk kan dari duit Coutinho, ya kan? Baru tahun lalu beli Jota berapa 40-an kalau nggak salah, sama Thiago 25 doang. Sisanya beli pemain receh kayak Tsimikas tau gajinya berapa? 3 jutaan. Yang nggak main sama sekali. Bahkan Curtis Jones itu cuma 300.000, itu lebih sering main. Ngerti nggak? Nah inilah nggak bisa disalahkan pemain kalau pemain-pemain Liverpool pada cabut nanti, terutama pemain yang berkontribusi besar kayak Salah, kayak Van Dijk, Henderson, Alisson, Mane dan lain-lain. Jota itu cuma 4,7. Jota setahun 2 tahun ini main bagus, tahun depan tahun ini aja setahun aja main bagus, tahun depan minta pindah, lihat aja. So it doesn't make sense ya kalau kita kritik pemain, karena pemain itu bukan mata duitan. Memang umurnya kan pendek untuk cari duit. Jadi Wijnaldum 31 tahun dia cabut mah wajar-wajar aja. Taken kontrak 3 tahun, gaji 12 kali 3, 36 juta. Dia hidup enak, dia punya istri, punya anak dan lain-lain. Emang nggak butuh duit, ya kan? Untuk gue sih sangat wajar. Dan ya kalau Liverpool begini terus, gue nggak yakin sampai kapan mereka bisa survive. Kita lihat klub lain. Nah yang parah, kalau gue bilang yang tidak sesuai dengan performa itu siapa? Arsenal itu gajinya tinggi banget. Aubameyang 13 juta, Partey 13 juta. Lu kalau 13 juta itu selevel dengan siapa ya? Martial kacau juga ya. Intinya 13 juta itu udah tinggi banget lah. Willian 10 juta, Lacazette 9,4, PP 7,2. Nah, kalau lu dengan gaji gitu, you should perform. Sesimpel itu. Maka dari itu kalau seandainya siapa namanya si pemain Arsenal ini nggak perform, kalau gue bilang salah satu ya salah pelatihnya yang tidak bisa memanfaatkan pemain-pemain tersebut. Tapi gue bilang ini negosiasinya parah. Arsenal itu negonya parah. Yang dua itu kalau gue lihat gaji yang dua parah itu Arsenal sama MU. MU lebih parah dari sisi beli pemain. Oke, kan gue udah bilang nggak Fred lah, AWB, Van de Beek apa itu gajinya, pembeliannya terlalu tinggi semua. Nah Arsenal di sini ya udah gajinya terlalu tinggi, negonya kacau. Chelsea bahkan masih mending. Nomor 1 tahu Chelsea di siapa? Chilwell. Kedua Chilwell 9,8. Timo Werner 8,8, Kepa 7,8, bahkan Kepa cadangan malah sekarang. Pulisic sering cadangan 7,5, Aspi 7,5, Kante yang baru selalu main 7,5, Jorginho 5,7, Malangsar yang dibeli terus nggak main di loan 6,2, lebih gede dari Jorginho. Bakayoko sama gajinya sama Jorginho yang nggak tahu main di mana itu, entah itu balik entah nggak ada klub yang mau ambil dia juga. I mean ini juga negonya ya nggak pinter-pinter amat lah. MU De Gea ya, gila ini gedenya 19 juta pemain cadangan loh. Henderson kan sekarang kipernya. Maguire 8 juta, oke, make sense. Ini harus bisa digedein lah. Marcus Rashford 10 juta, Cavani 10 juta, Martial 13 juta. Mata, lo tau kenapa dia perpanjang kontrak? Ya itu, main kagak tapi dapat 8 juta tiap tahun. Bahkan gajinya Mata lebih gede dari Bruno Fernandes. Luxio di bawah Bruno Fernandes 6 juta. Nah ini baru murah. Bruno Fernandes 8 juta. Ya cukup murah.
Terus Fred 6, Lindelof 6, Matic 6, Van de Beek. Van de Beek gajinya sama Matic, Lindelof sama Fred. Matic juga jarang main, apalagi Van de Beek. Kita lihat gajinya City. City itu Kevin De Bruyne 20 juta. Sterling 15. Ini udah cuman 2 pemain itu di bawah itu. Nomor 3 itu Silva 7,2, Gundogan, Rodri 6. Sebenarnya yang mahal itu ya cuman Kevin De Bruyne sama Sterling. Sterling nggak layak 15 juta, Kevin De Bruyne layak. Dan sisanya wajar-wajar aja. Jadi City termasuk gue negonya cukup bagus. Ya, udah. Spurs Harry Kane 10 juta. Ndombele gajinya sama Harry Kane. Son Heung-min 7,2, Højbjerg 5. Ya, ini termasuk bagus lah negonya. Cuman nggak heran juga. Kalau dilihat dari pos 6 klub ini, yang paling rendah bisa dibilang Spurs sama Liverpool. Habis itu MU sama Chelsea. Chelsea lah. Baru MU, baru Arsenal sama City, atau Arsenal City MU termasuk yang tinggi. Chelsea di tengah-tengah, Liverpool sama ayam sayur termasuk rendah. Tujuannya ya gitu. Kenapa pemain-pemainnya Arsenal tetap loyal ya? Karena gajinya terlalu tinggi. Sementara pemain kayak di Liverpool itu kalau udah bagus pasti cabut. Udah, kira-kira gitu aja. Sip, thanks for watching.